Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Tri Mulyanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum di SD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Afrizal Kurum dengan NIM 2024201190. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang kurikulum pada pendidikan anak di usia dini, jenjang pada pendidikan dasar, dan jenjang pada pendidikan menengah. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan materi secara runtut, dimulai dari pengertian, kurikulum, dan dilanjutkan dengan penerapan kurikulum pada masing-masing jenjang pendidikan, dimulai dari PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebelum masuk ke pembahasan tiap jenjang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana yang menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran, yang membuat tujuan, isi, dan cara penyampaian materi pelajaran. Dengan adanya kurikulum, proses pendidikan memiliki arah yang jelas dan terstruktur. Dalam dunia pendidikan, kurikulum dirancang agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjangnya, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman di zaman tersebut. Pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, kurikulum difokuskan pada pengembangan seluruh aspek tumbuh kembang anak. Nah, yang di masa ini, anak sedang berada dalam fase keemasan atau golden age, sehingga proses pembelajaran lebih banyak diarahkan melalui kegiatan yang menyenangkan, seperti bermain, bernyanyi, menggambar, dan kegiatan interaktif lainnya. Jadi, prinsip utama dalam kurikulum PAUD adalah belajar sambil bermain. Hal ini bertujuan agar anak-anak merasa nyaman dan terlebih aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga perkembangan sosial, emosional, kognitif mereka dapat terstimulasi dengan baik. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD dan sederajat, kurikulum mulai diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dasar siswa seperti membaca, menulis, berhitung, serta membentuk karakter diri mereka sendiri. Nah, di jenjang ini, pembelajaran disusun secara lebih terstruktur dan mulai memperkenalkan berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan sebagainya lainnya. Nah, selain aspek akademik, pendidikan karakter juga menjadi bagian penting pada kurikulum pendidikan dasar. Jadi, nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama mulai ditanamkan secara konsisten dalam diri mereka. Kemudian, pada jenjang pendidikan menengah seperti SMP dan SMA, kurikulum diarahkan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan. Nah, siswa mulai diarahkan untuk memilih peminatan atau jurusan sesuai dengan minat dan bakat mereka sendiri, seperti IPA, IPS, atau kejuruan yang lainnya. Selain itu, kurikulum pada pendidikan menengah juga berperan penting dalam membekali siswa agar siap melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun masuk ke dunia kerja sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki sendiri. So, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum di setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda-beda. Namun, secara keseluruhan, semuanya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi tersebut. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya sangat terbuka jika Bapak Dr. Tri Mulyanto, MPD, ataupun teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun masukan dari pertanyaan kurikulum yang saya presentasikan tersebut. Terima kasih kepada semuanya, dan terima kasih untuk Bapak yang telah menyimak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.